Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Dan biarkanlah hari ini firman Tuhan juga masih terus mengawali segala aktivitas kita. Apalagi ketika kita memasuki pekan yang baru. Ini hari Senin tanggal 27 September 2021. Buka hatimu untuk firman Tuhan, supaya Tuhan menjamah engkau. Dan ketika Tuhan menjamah kita, maka ada hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita bisa tidak percaya begitu luar biasanya Tuhan bekerja. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, menonjolkan diri, membangga-banggakan diri kita, itu menjadi satu kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Dan banyak sekali orang, baik sadar atau tidak menyadari, sering sekali membangga-banggakan dirinya, membanggakan apa yang sudah dia lakukan, membanggakan pekerjaan-pekerjaannya, membanggakan pencapaian hidup dalam hidupnya, membanggakan apa yang sudah dia hasilkan, baik itu materi, kemewahan, sukacita, kemuliaan, apalagi jabatan, dan banyak hal dalam hidup ini. Saudara-saudara, sebenarnya apakah yang boleh kita banggakan dalam hidup ini? Adakah yang kita bisa banggakan? Tidak ada. Semuanya semata-mata karena Tuhan, bukan semata-mata karena diri kita. Ingat itu, segala sesuatu yang kita kerjakan bukan semata-mata karena kita, tetapi justru semata-mata karena Tuhan. Kalau kita berhasil, kalau kita mendapatkan banyak hal, kalau kita memperoleh kesuksesan, kalau kita memperoleh jabatan, kalau kita diangkat menjadi ini dan menjadi itu, kalau kita memiliki ini dan itu semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan semata-mata karena diri kita. Makanya firman Tuhan berkata di Mazmur itu, jangan ada satu orang pun yang memegahkan dirinya. Tetapi kalaupun dia memegahkan dirinya, kalaupun dia bermegah, biarlah dia memegahkan Tuhan. Itu. Karena apa? Karena memang Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Apalagi kalau kita menonjolkan diri kepada orang lain, membanggakan diri kepada orang lain, menyatakan bahwa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Saudara-saudara, ketika kita melakukan itu, maka kita sedang merendahkan orang lain. Kita sedang meniadakan orang lain. Dan itu kesombongan, dan itu paling tidak disuka oleh Tuhan. Itu paling dibenci oleh Tuhan. Orang yang tinggi hati. Yesus pernah berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Itu. Jadi makanya jangan ada orang yang sombong, jangan ada orang yang angkuh, apalagi mau menyatakan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Termasuk di pelayanan juga. Sering sekali orang merasa lebih hebat dari kawan-kawan yang lain. Aku lebih maju, jemaatku lebih besar, jemaatku lebih kaya, jemaatku lebih terbuka, lebih hebat memberi. Saudara-saudara, itu semata-mata karena karunia Tuhan, bukan karena kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa jemaat kita lebih hebat, kalau kita merasa bahwa diri kita bahkan lebih hebat, itu bukan karena kita.
Itu. Makanya Paulus berkata melalui firman Tuhan ini perlu kita renungkan baik-baik saudara-saudara. Dia katakan, jika aku harus bermegah. Coba simak dulu kalimat itu. Jika aku harus bermegah. Artinya sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk bermegah. Kita tidak diperbolehkan untuk menyombongkan diri kita. Tetapi kalaupun itu yang dikatakan kemudian, kalaupun kita harus memegahkan diri, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Itu. Jadi kenapa atas kelemahan kita? Supaya jangan ada orang yang tersakiti. Jangan ada orang yang menjadi direndahkan. Jangan ada orang yang menjadi didiskreditkan. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, memang jangan kita memegahkan diri kita. Sebenarnya Paulus memiliki hak untuk bermegah kepada orang lain. Bermegah karena dirinya. Dari garis keturunan dia adalah orang Yahudi dan Ibrani asli. Apa artinya? Artinya dia adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dari marga yang luar biasa dipilih. Yang melaksanakan hukum Tuhan itu lebih hebat daripada orang lain. Itu. Dia juga punya pendidikan yang hebat dan terbaik, yang dibimbing oleh gurunya Gamaliel yang sangat terkenal itu. Kemudian dia memiliki pelayanan yang luar biasa, penginjilannya berhasil begitu hebat. Tapi itu semuanya bukan satu kebanggaan buat dia. Makanya dia sampaikan semuanya kelemahan-kelemahannya justru. Dia pernah diombang-ambingkan di laut karam, dia pernah kelaparan, dia pernah kedinginan. Banyak hal yang dia ungkapkan di situ untuk menunjukkan saudara-saudara begitu banyak kelemahan-kelemahan, tetapi justru Tuhan yang memberkati dia. Ketika kapalnya terombang-ambing dan karam, karya Tuhan luar biasa melepaskan dia. Itu yang mau disampaikan. Artinya ketika kelemahan-kelemahan kita yang mau kita ungkapkan, maka Tuhan yang akan dimuliakan. Orang yang akan menjadi bangga dan ditinggikan. Itu. Supaya jangan ada orang yang tersakiti. Oleh karena itu saudara-saudara, muliakanlah Tuhan. Banggakanlah orang lain. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang lain. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, orang lain tidak tersakiti, bahkan menjadi bangga akan dirinya, dan kita juga menjadi orang yang sebenarnya menjadi orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati pasti diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan biarlah itu kita renungkan baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kami tidak ada yang boleh kami sombongkan dari diri kami. Semata-mata hidup kami hanya karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan menyombongkan diri. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang angkuh dan sombong. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, teruslah mendengarkan firman